Peradaban kebudayaan Bali menyimpan perjalanan sejarah yang amat panjang dan berliku. Dari sebuah karya yang sederhana hingga tercipta karya-karya seni yang adiluhung yang terlahir dari budidaya sebagai hulu cinta kasih dan peradaban rohani manusia-manusia Bali. Sebagai sebuah hasil karya cinta kasih kepada Sang Maha Pencipta, maka karya seni bagi manusia Bali tidak akan pernah berhenti pada satu titik, melainkan terus mengalir dalam diri dalam segala peristiwa kehidupan bermasyarakat dan beragama yang tidak mengenal batas ruang dan waktu. Berkesenian bagi manusia Bali adalah bagian dari kehidupan. Sebab hidup itu sendiri adalah sebuah persembahan kepada Sang Maha Alam Semesta. Karena itu, segala aktivitas berkesenian bagi orang Bali selalu mengandung maksud untuk tujuan tertentu. Dan yang paling menonjol adalah sebagai sebuah persembahan. Seni atau karya cipta sebagai persembahan inilah yang tampak masih dijadikan spirit dalam segala aktivitas masyarakat Bali hingga kini dan menjadikan identitas diri sebagai manusia Bali. Seiring perjalanan sejarah peradaban Bali, interaksi dengan masyarakat dunia tidak bisa terhindarkan. Terlebih lagi, Bali kini ditetapkan sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan Bali lebih cepat melakukan akulturasi budaya dalam kehidupan global. Bahkan arus globalisasi sudah terjadi sejak Belanda menginjakan kakinya di tanah Bali, di mana Bali sudah ditetapkan sebagai daerah pelancongan atau peristirahatan bagi orang-orang barat yang ada di Indonesia. Jika dalam pembauran ini budaya lokal tidak berakar kuat, cepat atau lambat bisa jadi budaya lokal akan tergusur. Dalam upaya tetap mempertahankan kebudayaan lokal inilah, maka upaya pelestarian dan pengembangan digelar melalui wadah Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali dibuka pertama kali pada tahun 1979, tepatnya pada Rabu Umanis 20 Juni 1979, merupakan satu karya yang dicetuskan oleh almarhum Profesor Dr. Ide Bagus Mantre saat menjabat sebagai Gubernur Bali. Pada Pesta Akbar Kesenian Bali ini telah mengalir kemurnian peristiwa budaya dengan mengangkat seluruh potensi seni budaya Bali. Variasi serta kemasannya selalu diupayakan dengan ramuan penuh bijaksana yang mampu dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di pelosok desa. Begitu gendang Pesta Kesenian Bali ditabuh di depan Jaya Sabe dan dipusatkan penyelenggaraannya di Taman Budaya Denpasar, getaran gemanya terdengar dan terasa kemana-mana, lebih-lebih ke daerah pedesaan dan ke kantong-kantong seni itu sendiri. Ide Bagus Mantre selaku penggagas Pesta Kesenian Bali menyampaikan penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali sebagai langkah mengantisipasi kontak budaya dalam kehidupan ini yang semakin sulit dihindari. Namun kontak budaya tersebut jangan sampai dihindari dan memusnahkan identitas budaya bangsa, karena aspek sosial budaya merupakan faktor dasar pembentukan corak dan warna kepribadian bangsa. Mantan Dirjen Kebudayaan Republik Indonesia ini juga mengungkapkan betapa penting penyiapan sebuah wadah dan ajang tampil terhadap potensi seni budaya yang dimiliki, sehingga akan menumbuhkan kecintaan dan kebanggaan masyarakat terhadap potensi seni budayanya. Kondisi ini tentu akan sangat menguntungkan karena akan dapat meningkatkan rasa kebalian, jati diri dan identitas orang Bali yang dikenal sebagai insan yang mempunyai kesadaran sosial yang tinggi, sikap rendah hati, dan perilaku yang penuh keramah tamahan.
Saat membuka Pesta Kesenian Bali ke pertama, Ide Bagus Mantre mengucapkan bahwa Pesta Kesenian Bali sesungguhnya ingin meletakkan dan menempatkan diri sebagai media dasar menumbuhkan rasa cinta. Sebab dengan mengenal dan mengerti rasa cinta sekaligus kesadaran bertanggung jawab, dan lebih jauh dari itu akan menjadi dasar pertumbuhan dan perkembangan apresiasi serta kreativitas seni menuju pada pengembangan macam ragam dan seni budaya yang berkepribadian. Pertama kali tahun 1979, Pesta Kesenian Bali diselenggarakan selama 2 bulan lebih. Tepatnya dari tanggal 20 Juni sampai tanggal 23 Agustus 1979 dengan berbagai pergelaran termasuk sendratari Pemuteran Mandaragiri dan sendratari Ramayana Kande 1, 2, dan 3. Namun tahun-tahun berikutnya, Pesta Kesenian Bali berlangsung dari pertengahan Juni ke pertengahan Juli, di mana murid-murid sekolah menikmati liburan mereka. Pesta Kesenian Bali pertama tahun 1979 hingga Pesta Kesenian Bali ke-22 tahun 2000 dibuka di depan Jayasabe Lapangan Puputan Badung. Namun sejak Pesta Kesenian Bali ke-23 tahun 2001 dibuka di depan Monumen Perjuangan Rakyat Bali, Niti Mandala Renon, Denpasar. Hingga tahun 2006, Pesta Kesenian Bali telah berjalan selama 28 tahun. Bagi Bali, selama Pesta Kesenian Bali berlangsung, telah terjadi 3 kali pergantian gubernur. Gubernur Profesor Dr. Ida Bagus Mantre selaku pemrakarsa dan membuka Pesta Kesenian Bali pertama telah menyaksikan selama 10 kali. Kemudian Gubernur Profesor Dr. Ida Bagus Oke selama 10 kali. Dan terakhir Dr. Andes Dewa Brate menyaksikan 8 kali pementasan Pesta Kesenian Bali dari tahun 1999 hingga 2006 selama 2 kali masa jabatannya. Pesta Kesenian Bali yang berlogo Siwa Nataraja, di mana Dewa Siwa dikenal sebagai Raja Tari, sebagai nyase atau perwujudan Adi Sriti, penciptaan mulia melalui gerak tari kosmisnya, dalam menciptakan jagat raya beserta isinya pada pokoknya menyajikan 5 suguhan, yakni pawai adat dan seni, pameran seni dan industri kerajinan, pergelaran atau pentas seni, perlombaan, dan sarasehan atau diskusi budaya. Tidak hanya seni tradisional yang diberi tekanan, tetapi seni kontemporer pun mendapatkan kesempatan. Meski diakui penekanan tetap terletak pada seni tradisional Bali, karena pada dasarnya Pesta Kesenian Bali merupakan wahana kristalisasi upaya penggalian, pengembangan, pembinaan seni budaya Bali dalam kerangka pelestarian seni budaya daerah. Cabang seni yang kurang dikenal atau hanya tinggal nama namun memiliki nilai tinggi kembali diangkat ke permukaan. Gambuh dan Arja misalnya, yang pernah ngetop tempo dulu dan kini terus memudar, digejot lagi untuk mendapatkan apresiasi.
Di balik itu, seni modern juga mendapat tempat yang wajar. Adi Merdangge, kelompok marching band Ramuan Asti, kini STSI, dan berubah lagi menjadi Institut Seni Indonesia Bali, bahkan sangat populer dan menjadi awal pawai setiap tahun. Produk seni lain seperti seni lukis berbau barat dengan gaya impresionisme, kubisme, surrealisme ikut memperkaya pameran yang digelar. Di samping itu, terpajang pula barang kerajinan multifungsi seperti peralatan rumah tangga yang indah berukir, keramik, anyaman bambu, hasil tenun ikat, kerajinan emas dan perak, dan segudang hasil kerajinan dan seni. Pameran arsitektur Bali dengan segala buah saran memadukan gaya tradisi dan kondisi modern dipertunjukkan pula kepada masyarakat luas. Pada malam hari, berbagai seni pertunjukan digelar. Di samping gambuh, arje, dan kesenian lain yang ditegakkan kembali, tampil juga wayang kulit, wayang wong, topeng, janger, cak, tari legong, calonarang, drama gong, dan sendratari. Sendratari sendiri dari tahun ke tahun terus berganti, dicuplik dari Wira Carita Ramayana, Mahabharata, Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha yang mengundang membludaknya penonton memenuhi panggung Arda Chandra di Taman Budaya Denpasar. Nabi yang orang, on meragoran nome, aduh, begal nabi ini. Uling kelulas timbang bukan si aku ngati-ngati cai. Coba karasa, nyuasin jemlang cili. Wah, mekiat belum lah. Dinjo cai bakal ngali tukang apun. Dinjang hijau ngereratu. Riki di Puru Sentro Wentor Banjar Sangaran. Lain dengan seni tradisional itu, kreasi seni Bali baik merupakan karawitan kontemporer atau tari kontemporer, sampai dengan drama modern dengan naskah Macbeth yang jelas berakar teater barat, juga menjadi suguhan pertunjukan yang enak dinikmati. Itu berarti pesta kesenian Bali di samping sebagai wadah pelestarian budaya Bali, sekaligus juga memelihara aspek kontinuitas seni itu sendiri. Karenanya, cukup beralasan kalau pemerintah daerah Provinsi Bali berkomitmen untuk tetap menggelar setiap tahun. Ini dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1986. Jadi, pesta kesenian Bali bukan lagi sekedar ada, melainkan harus ada. Setidaknya ada 5 butir tujuan pesta kesenian Bali. Pertama, mendorong dan mengembangkan kreasi dan kegiatan seni budaya yang tidak bertentangan dengan kepribadian bangsa. Kedua,
mendorong dan memberi kesempatan perkembangan, perluasan, dan promosi usaha-usaha di bidang perdagangan, perindustrian, penanaman modal asing, kerajinan rakyat, dan jasa-jasa serta kegiatan perekonomian pada umumnya. Ketiga, mendorong dan mengembangkan usaha industri kepariwisataan. Keempat, memberikan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Dan kelima, mendorong dan mengembangkan kegiatan atau usaha berbentuk edukatif dan informatif di bidang spiritual dan material. Pesta Kesenian Bali sejak pertama kali digelar sudah tercatat sebagai peristiwa budaya berkapasitas nasional di Bali. Kepala Negara Presiden Soeharto datang ke Bali membuka Pesta Kesenian Bali pada tahun 1987 dan memandang kegiatan semacam ini perlu dilakukan secara berkala di berbagai daerah untuk menghindari kepunahan kesenian daerah dan tradisional itu sendiri. Presiden Soeharto saat itu mengatakan, kepunahan sesuatu bentuk kesenian bangsa adalah satu kehilangan yang sangat besar yang tidak bisa dinilai dengan benda. Sekali saja bentuk kesenian daerah itu hilang dari kehidupan masyarakat kita, maka ia akan lenyap untuk selama-lamanya. Peringatan yang dikumandangkan Presiden Soeharto pada tanggal 13 Juni tahun 1987 itu tentu sangat beralasan. Karena itu pula, forum semacam Pesta Kesenian Bali ini digelar di berbagai daerah di Indonesia, antara lain di Sumatera Barat, Aceh, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sebagai peristiwa budaya berkapasitas nasional, Pesta Kesenian Bali dibuka dan disaksikan pejabat-pejabat penting nasional. Di antaranya, Ibu Tien Soeharto membuka pada tahun 1982, Wakil Presiden Tri Sutrisno pada tahun 1994, Menko Kesra membuka beberapa kali, di antaranya Surono pada tahun 1980 dan 1981, Alamsyah Ratu Prawira Negara pada tahun 1985 dan Suparjo Rustam pada tahun 1990. Pesta Kesenian Bali pernah pula diselipi kegiatan Festival Film Asia. Kelompok luar negeri pun juga ikut pentas seperti Sekar Jaya dari Amerika Serikat dan Sekar Jepun dari Jepang. Keduanya membawakan seni tari dan kerawitan Bali. Ada juga seni dari India, Australia, dan lain-lain. Daerah lain juga diberi kesempatan untuk tampil baik di pawai maupun pentas pertunjukan. Peluang itu telah dimanfaatkan oleh NTB, NTT, Jawa Timur, dari Aceh hingga Papua. Sumbangan Bali melalui Pesta Kesenian Bali telah mengingatkan insan-insan Indonesia bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang miskin budaya atau bangsa yang tidak memiliki sejarah budaya yang tinggi. Karena itu Soeharto pernah berkata bahwa setiap insan Indonesia harus bangga dengan keindonesiaan mereka. Era Orde Baru kini berganti dengan era reformasi. Namun Pesta Kesenian Bali terus berjalan seolah tak pernah bergeming oleh situasi perpolitikan bangsa. Terbukti memang, ketika posisi Soeharto beralih ke tangan B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, hingga Susilo Bambang Yudhoyono, pelaksanaan Pesta Kesenian Bali semakin semarak saja.
Sejak penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali hingga kini dengan berbagai kekurangan-kekurangan, Pesta Kesenian Bali telah terbukti mampu membangkitkan semangat masyarakatnya untuk berkesenian. Dampak yang nyata terlihat adalah semakin banyaknya tumbuh seke-seke yang merupakan salah satu wadah untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisional. Sekaligus Pesta Kesenian Bali telah mampu menarik minat generasi muda untuk tetap mencintai kesenian dan kebudayaan yang diwarisi oleh pendahulunya. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pesta Kesenian Bali mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat Bali sendiri. Karena Pesta Kesenian Bali tidak sekedar sebagai media berkesenian, tetapi sekaligus sebagai media hiburan. Pesta Kesenian Bali telah mampu meningkatkan animo masyarakat secara antusias untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dapat dilihat sebagai sebuah kesadaran dari seluruh komponen baik yang terlibat langsung maupun tidak sebagai suatu kesadaran dalam berbudaya. Di samping sebagai wadah yang diharapkan akan mampu menjaga eksistensi budaya Bali melalui peristiwa budaya Pesta Kesenian Bali ini akan memberikan jawaban sejauh mana penggalian, pembinaan, pengembangan, dan pelestarian seni budaya Bali secara umum. Dampak nyata penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali terhadap pembangunan masyarakat Bali secara umum, misalnya dalam bidang pembangunan fisik, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan sarana dan prasarana perlengkapan dari sebuah penampilan kesenian. Saat ini gamelan gong kebiar hampir sudah terdapat di seluruh pelosok masyarakat yang terkecil sekalipun. Begitu pula dengan bentuk seni yang lain, baik seni tari, seni lukis, seni kriya, seni sastra, dan seni kreativitas lainnya. Pertumbuhan seni budaya setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang luar biasa, bukan saja dilihat dari kreativitas yang dihasilkan oleh para seniman, melainkan dapat dilihat adanya sebuah bentuk penggalian terhadap bentuk kesenian yang hampir punah. Secara non-fisik misalnya, langkah yang paling mendasar yang selalu diberikan dalam setiap penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali adalah adanya kemampuan untuk tetap berkreativitas dan meningkatkan kualitas dari bentuk seni budaya yang telah diwariskan. Ajang Pesta Kesenian Bali memberikan ruang peningkatan kemampuan, bahkan sebagai event yang selalu memberikan inspirasi bagi para seniman untuk berkarya serta berbuat untuk mengadakan penggalian sedalam mungkin terhadap bentuk kesenian yang hampir punah. Secara ekonomi, ajang Pesta Kesenian Bali telah menunjang pertumbuhan perekonomian Bali. Sebut saja sarana dan prasarana perlengkapan berkesenian serta pengadaan perangkat gamelan maupun penunjang penampilan berupa tata busana dan ornamen yang tumbuh subur. Pesta Kesenian Bali juga selalu memberikan kesempatan kepada seluruh seniman untuk memamerkan hasil kreativitas dan produksi yang dihasilkan untuk dijual dan diperkenalkan. Bahkan, kemajuan seni budaya Bali
mampu mengundang investor baik mengambil hasil karya masyarakat Bali maupun investor yang terlibat langsung dalam pembangunan ekonomi di Bali. Maka Pesta Kesenian Bali sebagai wujud penggalian, pengembangan, pembinaan, dan pelestarian tiada lain bertujuan untuk menjaga dan melestarikan seni budaya Bali. Dan hal paling mendasar atas penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali adalah suatu wujud dan tekad di dalam mengadakan rekonstruksi, revitalisasi, dan reinterpretasi seni budaya Bali sehingga akan memberikan dampak yang meluas terhadap eksistensi seni budaya Bali selanjutnya. Seni budaya sesungguhnya tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Bahkan seni budaya dapat mengangkat derajat manusia, dapat menumbuhkan rasa keimanan, dapat menumbuhkan kehalusan rasa kemuliaan dalam hidup. Dan Pesta Kesenian Bali telah membawa masyarakat Bali menuju satu arah, yakni Moksartam Jagadita Yaca Iti Dharma, kebahagiaan di dunia dan di akhirat.